Istilah metaverse telah menjadi salah satu konsep yang paling banyak dibicarakan dalam dunia teknologi, bisnis, dan bahkan budaya populer. Metaverse merepresentasikan visi dunia virtual yang persisten, bersama, dan imersif, tempat orang-orang dapat berinteraksi, bekerja, bermain, dan bersosialisasi. Berbeda dengan internet yang kita kenal sekarang, yang sebagian besar dialami melalui layar, Metaverse bertujuan untuk menawarkan pengalaman digital interaktif 3 dimensi yang terasa senyata kehidupan fisik. Perusahaan seperti Meta, yang sebelumnya dikenal sebagai Facebook, Microsoft, dan bahkan platform game seperti Roblox dan Fortnite, berinvestasi besar-besaran dalam membentuk Metaverse ke depannya. Asal-usul dan konsep Metaverse. Asal-usul dan konsep Metaverse sebenarnya bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Konsep ini pertama kali muncul dalam novel fiksi ilmiah Snow Crash karya Neil Stephenson tahun 1992 yang menggambarkannya sebagai alam semesta digital yang diakses oleh avatar. Sejak itu, ide serupa telah digambarkan dalam film-film seperti The Matrix dan Ready Player One. Dalam istilah modern, Metaverse digambarkan sebagai perpaduan realitas fisik dan digital yang didukung oleh teknologi seperti virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, artificial intelligence atau AI, dan juga blockchain. Metaverse bukanlah sebuah platform tunggal, melainkan jaringan ruang digital yang saling terhubung yang mereplikasi, memperluas, atau meningkatkan pengalaman dunia nyata. Teknologi utama di balik Metaverse. Teknologi utama di balik Metaverse tentu saja tidak dibangun di atas satu teknologi tunggal, melainkan kombinasi beberapa inovasi yang bekerja sama. Virtual reality memungkinkan pengguna untuk membenamkan diri dalam lingkungan yang sepenuhnya digital, sementara augmented reality memadukan elemen digital dengan dunia nyata. Artificial intelligence berperan dalam menciptakan interaksi, avatar, dan simulasi yang realistis. Blockchain dan NFT memastikan kepemilikan aset digital, baik itu lahan di dunia virtual maupun karya seni digital yang unik. Selain itu, komputasi awan dan konektivitas 5G memungkinkan interaksi real-time di Metaverse dalam skala global. Teknologi-teknologi ini secara kolektif menciptakan lingkungan digital yang tidak hanya interaktif, tetapi juga persisten. Artinya, lingkungan tersebut terus ada dan berkembang, bahkan ketika pengguna keluar dari platform. Contoh nyata, platform Metaverse. Metaverse bukan lagi sekadar konsep, tetapi Metaverse sudah ada dalam berbagai bentuk saat ini. Beberapa platform memimpin dalam mewujudkan ide ini, seperti Decentraland. Dunia virtual berbasis blockchain sepenuhnya tempat pengguna dapat membeli, menjual, dan membangun di atas lahan digital. Segala hal mulai dari galeri seni hingga kasino tersedia di Decentraland, dan kepemilikannya dijamin menggunakan NFT. Roblox. Lebih dari sekadar platform game, Roblox memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan memonetisasi pengalaman virtual mereka sendiri. Jutaan orang menggunakannya setiap hari, menjadikannya salah satu contoh terdekat dari ekosistem Metaverse yang berfungsi. Horizon Worlds oleh Meta. Meta telah berinvestasi besar-besaran pada platform VR-nya, Horizon Worlds. Tempat pengguna dapat berinteraksi melalui avatar, menjelajahi ruang digital, dan menghadiri acara virtual menggunakan headset VR Oculus Meta, The Sandbox. Serupa dengan Decentraland, The Sandbox adalah dunia virtual tempat lahan dan aset dimiliki melalui blockchain. Platform ini sangat populer di kalangan kreator dan merek yang ingin membangun kehadiran di Metaverse. Fortnite. Awalnya hanya sebuah game battle royale, Fortnite telah bertransformasi menjadi pusat sosial digital, tempat para pemain dapat menghadiri konser virtual, pemutaran film, dan acara langsung, yang menunjukkan seperti apa hiburan Metaverse nantinya. Platform-platform ini menyoroti berbagai aspek tentang Metaverse, mulai dari ruang sosial yang imersif hingga pasar barang digital dan pusat hiburan interaktif. Contoh penggunaan Metaverse. Metaverse bukan hanya tentang game atau hiburan, meskipun keduanya merupakan bagian utama. Potensinya meluas ke berbagai bidang. Misalnya, dalam pendidikan, Metaverse bisa banget menciptakan ruang kelas yang imersif,
di mana siswa bisa mengalami peristiwa sejarah atau simulasi ilmiah secara langsung. Terus dalam bisnis, perusahaan juga bisa mengadakan rapat virtual di lingkungan 3 dimensi, jadi nggak cuma mengandalkan panggilan video flat aja. Industri fashion juga udah mulai bereksperimen dengan pakaian virtual dan ruang pamer digital. Dan bahkan perusahaan real estate sekarang menjual lahan virtual di platform metaverse. Layanan kesehatan pun diuntungkan, karena dokter bisa menggunakan simulasi VR untuk pelatihan atau perawatan pasien jarak jauh yang ditingkatkan lewat lingkungan imersif. Bahkan, interaksi sosial juga lagi dikonsep ulang. Karena sekarang, orang-orang bisa ngumpul di ruang virtual buat nonton konser, hadir di acara, atau sekadar bersosialisasi sama teman-teman dari seluruh dunia. Tantangan dan kritik terhadap metaverse. Meskipun visi metaverse menarik, ia juga menghadirkan tantangan yang signifikan. Privasi dan keamanan jadi perhatian utama. Soalnya ruang imersif ini bakal ngumpulin data pribadi dalam jumlah besar. Selain itu, ada juga pertanyaan soal kesenjangan digital, karena nggak semua orang mampu beli headset VR, perangkat canggih, atau punya akses internet berkecepatan tinggi. Tantangan lain adalah interoperabilitas, yaitu kemampuan pengguna buat memindahkan aset, identitas, atau pengalaman di berbagai platform metaverse. Saat ini, dunia digital masih terfragmentasi, dengan setiap perusahaan bikin versinya sendiri, tanpa standar universal. Para kritikus juga bilang kalau metaverse bisa menciptakan lebih banyak isolasi sosial, karena orang-orang jadi makin sering di dunia digital daripada terlibat di realitas fisik. Selain itu, kekhawatiran soal kecanduan digital, kesehatan mental, dan penggunaan avatar berbasis AI yang etis juga sering disuarakan sama para ahli. Masa depan metaverse. Terlepas dari berbagai tantangan tadi, metaverse tetap merupakan langkah maju yang besar dalam cara manusia menjalani era digital. Perusahaan teknologi sekarang ini menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun infrastruktur, meningkatkan perangkat keras VR, dan mengembangkan ekosistem perangkat lunak yang mendukung visi metaverse. Pemerintah pun mulai menjajaki regulasi seputar hak kekayaan digital, perpajakan, dan keamanan pengguna. Masa depan metaverse kemungkinan besar bakal berlangsung secara bertahap, nggak langsung tiba-tiba gitu aja. Alih-alih satu semesta virtual yang terpadu, metaverse mungkin bakal dimulai sebagai sekumpulan platform yang saling terhubung dan perlahan-lahan bergabung seiring waktu. Sama kayak internet yang dulunya cuma website sederhana, lalu berkembang jadi ekosistem media sosial, streaming, dan e-commerce yang kompleks, metaverse juga kemungkinan akan mengalami transformasi serupa. Jadi, metaverse itu lebih dari sekadar kata kunci ya, tapi merupakan visi fase selanjutnya dari interaksi digital, di mana realitas fisik dan virtual berpadu dengan mulus. Platform seperti Decentraland, Roblox, Horizon Worlds, The Sandbox, dan Fortnite udah mulai membentuk masa depan ini. Walaupun masih di tahap awal, metaverse punya potensi buat merevolusi pendidikan, bisnis, hiburan, dan interaksi sosial. Tapi pertumbuhannya juga membawa tantangan yang signifikan, mulai dari hambatan teknologi sampai ke masalah etika. Pada akhirnya, metaverse itu bukan cuma soal menciptakan dunia digital baru, tapi juga tentang membentuk kembali cara kita hidup, bekerja, dan terhubung di abad ke-21. Pertanyaannya bukan lagi apakah metaverse akan terwujud, melainkan bagaimana kita sebagai masyarakat akan beradaptasi dan membentuknya untuk masa depan.